في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan kepada kita semua bahwa ada dua jalan yang akan kita tempuh. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang menginginkan untuk beriman, hendaklah dia beriman. Tapi kalau dia mau kufur, ya silakan saja dia kufur. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepasrahannya kepada manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia itu free will, kehendak bebas, memilih kufur atau memilih beriman. Itu kehendak manusia sendiri, bukan paksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika Islam itu berdakwah, ketika kita berdakwah, termasuk saya sendiri, saya tidak pernah memaksa orang lain untuk menerima agama yang saya dakwahkan. Saya tidak pernah memaksa orang Kristen untuk masuk ke dalam Islam. Pernah saya memaksa? Tidak ada sama sekali. Saya tidak pernah memberikan tantangan-tantangan yang berat bagi orang-orang Kristen. Karena apa? Karena iman itu adalah satu hal yang tidak bisa dipaksa. La ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Jelas firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada paksaan dalam memilih agama. Telah Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan ar-rusydu, jalan yang lurus, minal ghayy. Mana jalan yang bengkok itu sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan secara sempurna. Kembali manusia mau kufur, mau beriman, silahkan. Yang saya lakukan, yang kami lakukan itu adalah menjelaskan ini loh yang jalan yang lurus, rusydu, ini loh yang ghayy, ini loh yang bengkok. Makanya tidak pernah memaksa. Lain dengan tetangga sebelah. Mohon maaf, contoh kemarin ada tempe ragi. Dia berbuat, ya saya katakan sebetulnya tidak perlu sih saya tanggapi. Tetapi itu sesuatu yang menurut saya sudah menunjukkan watak asli mereka, bahwa mereka itu menggunakan segala cara untuk memaksa orang lain masuk ke dalam agama mereka. Termasuk kemarin dia mengaku sebagai nabi, ya dia mengaku nabi, kemudian dia mengajak orang-orang itu untuk debat live streaming. Jadi siapa yang membantah kenabian dia, ya itu sama dengan membantah kenabian Nabi Muhammad. Ini kan konyol gitu. Jadi kalau dia itu memang mau menyebarkan agama, itu tidak perlu dengan cara seperti itu. Cukup tunjukkan mana ajaranmu yang benar, itulah tunjukkan kepada orang lain. Kalau memang ada kebenaran dalam agamamu, tunjukkan kebenaran itu. Biar orang lain menilai apakah betul-betul benar agamamu atau hanya dianggap benar. Dan kami itu juga seperti itu yang kami lakukan. Semuanya yang kami lakukan adalah menyebarkan kebenaran Islam, menyebarkan kebenaran Al-Quran, menyebarkan kebenaran Al-Hadis. Orang akan menilai sendiri apakah itu masuk akal, apakah itu ilmiah atau tidak. Itu terserah mereka. Kami tidak memaksa. Bisa difahami ya. Jadi seperti itulah konsep dakwah Islam. Tidak ada paksaan sama sekali bagi orang lain untuk masuk Islam. Kami hanya menyampaikan kebenaran. Tapi biarlah mereka berpikir sejenak tentang kesalahan mereka. Kita berikan waktu kepada mereka untuk memperbaiki semua. Ya kalau mereka memang mau berniat menyebarkan agama mereka, ya mereka harusnya belajar untuk menyebarkan agama dengan cara yang baik. Kan slogan mereka agama kasih. Jadi tidak pantas dengan cara seperti itu. Kalau slogan mereka agama kasih, tapi cara mereka menyebarkan agama seperti orang-orang penjajah, kan lucu. Jadi begini sahabatku semua, Coffee Zen yang saya hormati. Kita kembali kepada masalah tentang Syiah. Dimana coba kita mungkin semua pernah bertanya, kok bisa orang-orang Syiah, wanita-wanita Syiah itu mereka memakai hijab, memakai kerudung yang sangat besar. Bahkan sebagian mereka ada yang pakai cadar. Tapi kok bisa harga berdiri mereka bisa dilecehkan dengan begitu murah? Mereka dinikahi dengan nikah mut'ah atau nikah kontrak, 1 hari, 2 hari, 1 jam, 2 jam, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun mungkin. Kok bisa seorang yang memakai pakaian yang sangat ketat seperti itu, tapi mereka
itu dihargai dengan harga yang murah. Kalau kita pakai nalar, itu kan sepertinya hampir sesuatu mustahil. Ya, bahkan kaum muslimah saja secara umum itu suruh pakai hijab saja luar biasa sulit. Tapi kok bisa ini pakai hijab, tetapi pemikirannya itu kacau balau. Itu seperti apa sebetulnya? Apa yang membuat mereka menjadi seperti itu? Maka begini, sahabatku semua, orang-orang kafir itu pernah bertanya, mengapa orang Islam kalau sholat selalu mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kenapa? Apakah orang Islam itu selama ini tidak berada di jalan yang lurus? Jawabannya adalah di sini nih. Supaya apa? Supaya kita semua betul-betul dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak mengikuti jalannya orang-orang kafir, juga tidak mengikuti jalannya orang-orang yang sesat. Orang kafir jelas orang-orang yang di luar Islam. Ya, agama-agama di luar Islam, mau apapun agamanya, mereka disebut kafir. Dan orang-orang sesat seperti orang-orang Syiah, Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, itu adalah orang-orang yang sesat karena akidah mereka menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Tidak peduli sebanyak apapun pengikut mereka, kalau mereka sesat ya tetap sesat. Jadi jangan dikira bahwa sesuatu yang sesat itu kemudian pengikutnya pasti sedikit. Nyatanya tidak. Syiah itu pengikutnya luar biasa banyak. Bahkan mereka sampai punya negara namanya negara Iran. Itu kan dihuni oleh mayoritasnya adalah orang-orang Syiah. Dan di Indonesia sendiri aliran nyeleneh pun ada yang ngikutin. Ada waktu itu sekte ubur-ubur. Kemudian aliran Salamullah yang dibawa oleh Lia Edan. Itu kan ada pengikutnya. Ini kan sesuatu yang sesat tapi banyak yang mengikuti. Ya tidak banyak banget tapi ada yang mengikutinya. Artinya orang Islam ataupun orang non-Islam sendiri punya kecenderungan mengikuti hal-hal yang sesat. Inilah mengapa kita diperintahkan untuk membaca ihdinas siratal mustaqim, karena setan selalu mempunyai cara agar manusia itu menjadi orang-orang sesat. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala tidak inginkan dari kaum muslimin. Sehingga meminta agar kita setiap hari ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Bukan berarti orang Islam sekarang itu tidak dalam jalan yang lurus, bukan. Tetapi karena umat Islam itu supaya tidak menjadi golongan seperti orang-orang kafir, tidak juga seperti orang-orang yang sesat seperti model-model Syiah itu yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Dan itulah yang harus kita pahami, bahwa meminta jalan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala itu agar kita dihindarkan dari hal-hal seperti itu. Saya waktu nyantri dulu, saya pernah membaca sebuah majalah. Kalau tidak salah dulu majalah Sabili. Entah masih ada atau tidak majalah Sabili itu bercerita tentang seorang dokter di Bandung. Dia pernah menerima pasien itu dari wanita Syiah. Jadi dokter ini pun sampai terkejut. Jadi wanita Syiah itu dia bercadar, datang kepada dokter, dia mengeluh badannya tidak enak, pokoknya sakit. Kemudian dokter meminta agar si wanita itu cek lab darah. Setelah dicek, dokter ini terkejut ternyata. Kenapa terkejut? Itu hampir sesuatu yang kontras, mustahil. Bagaimana ceritanya seorang wanita yang pakai cadar, muslimah yang kelihatannya sangat taat sekali, bahkan pakai cadar, tapi dia punya penyakit yang sangat menjijikan, yang harusnya itu ditimpa atau biasanya menyebar hanya kepada para wanita-wanita murahan, para pelacur, para PSK. Ternyata wanita itu mengidam penyakit HIV/AIDS. Naudzubillah, jangan sampai kita kena penyakit ini. Dan dokter itu menyampaikan kepada wanita itu, karena dia masih mahasiswi. Ini luar biasanya, ini mahasiswi. Jadi dia belum menikah, dia masih mahasiswi. Ditanya, "Mbak, ini kerjaannya apa ya?" Kemudian ditanya, "Saya masih mahasiswi dan saya aktif dalam kajian keagamaan. Saya mengikuti Syiah," kata wanita itu. Mendengar kata Syiah itu, dokter itu langsung dadanya itu gemetar. Dokter tahu, ternyata inilah penyebab kenapa wanita ini, mbak ini tadi mengidap penyakit HIV/AIDS, yang harusnya penyakit itu tertular hanya kepada wanita-wanita nakal. Kemudian disampaikanlah penyakit itu kepada mbaknya itu tadi. "Mbak, setelah diuji lab,
Setelah kami teliti, ternyata mbak ini penyakitnya adalah HIV AIDS. Berhentilah dari Syiah, berhentilah Anda dari mengikuti kajian-kajian Syiah kalau Anda ingin sembuh. Kemudian mbaknya itu bukannya menerima penjelasan dokter, dia malah memaki-maki dokter. Pak dokter ini gila, saya itu mengikuti ajaran Islam. Nikah mut'ah itu ajaran Islam, itu syariat Allah. Nggak mungkin saya kena penyakit gara-gara menjalankan syariat Allah, itu nggak mungkin. Pasti Anda yang berdusta. Dan sejak itu wanita itu tidak pernah lagi datang ke dokter itu. Artinya apa? Ketika kesesatan sudah membutakan mata hati manusia, maka manusia tidak bisa lagi melihat mana benar dan mana yang salah. Seperti contoh wanita tadi itu, dia bukannya meninggalkan Syiahnya, justru dia malah mati-matian membela Syiah. Padahal Syiah itu sesat dengan ajaran-ajaran konyolnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena tadi setan itu mempunyai banyak cara untuk menjerumuskan manusia ke dalam jalan yang buruk. Maka salah satu hikmah kenapa dalam sholat kita diperintahkan untuk membaca ihdinas siratal mustaqim, dan itu harus dibaca dengan khusyuk supaya kita itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan yang lurus itu seperti apa. Kita hidup di jalan yang lurus itu, kita mati juga di jalan yang lurus itu. Kita tidak kafir sebagaimana orang kafir, kita juga tidak sesat sebagaimana orang-orang sesat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.